Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 1 Desember 2022. Kita memasuki bulan Desember. Suasana Natal semakin dekat dan terasa sekali. Hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir dari Indonesia. Beato Dionysius lahir pada 12 Desember tahun 1600 di Prancis. Ayahnya adalah seorang dokter sekaligus nakoda kapal. Ibunya adalah seorang aristokrat Prancis yang harum namanya. Sejak kecil, Dionysius sudah mengikuti ayahnya mengarungi luasnya lautan. Dan ketika berusia 19 tahun, ia menjadi seorang pelaut ulung. Melihat banyak daerah-daerah yang ia kunjungi belum mengenal Tuhan, Dionysius memutuskan untuk menjadi seorang misionaris. Ia ditabiskan menjadi imam pada tahun 1637 dan diutus untuk bermisi sampai ke tanah Aceh di Indonesia bersama dengan Bruder Redemptus. Bruder Redemptus lahir pada 15 Maret tahun 1598 di Portugal. Ia lahir di sebuah keluarga petani yang sederhana dan saleh pada tahun 1615. Redemptus mengundurkan diri dari dinas ketentaraan karena ingin menjadi biarawan dan ia bergabung dengan para biarawan Karmel di Goa, India. Ketika sampai di tanah Aceh, Romo Dionysius dan Bruder Redemptus disambut dengan ramah. Namun ternyata keramahan orang-orang Aceh hanyalah tipu muslihat belaka karena pihak Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Thani dengan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis datang hanya untuk menyebarkan iman Katolik di tanah Aceh. Karena itu, semua anggota misi ditangkap, dipenjarakan, dan mereka semua disiksa agar menyangkal imannya. Selama sebulan mereka meringkuk di dalam penjara dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan dan memprihatinkan. Romo Dionysius dan Bruder Redemptus wafat sebagai martir pada 27 November tahun 1638. Mayat mereka selama 7 bulan tidak hancur, tetap segar seperti orang yang sedang tidur. Bahkan menurut saksi mata, jenazah Romo Dionysius dibuang ke laut dan sebagian dibuang ke hutan, senantiasa kembali ke tempat ia dibunuh. Akhirnya jenazah Romo Dionysius dengan hormat dimakamkan di Pulau Dien dan kemudian dipindahkan ke Goa, India. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 21, dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, Shalom.
Ada istilah yang namanya influencer. Tentu istilah ini tidak asing lagi di telinga kita, khususnya dalam dunia modern sekarang. Influencer adalah orang yang memiliki jumlah followers atau pengikut yang banyak dan mempunyai pengaruh besar kepada audiensnya. Kita bisa dipikat dengan ajakan, opini, dan pengaruh yang dikatakannya sehingga tergiur untuk mengikutinya. Namun hati-hati, dalam dunia digital saat ini kita perlu memilah konten-konten mana yang memberi pengaruh positif dan baik, dan mana yang justru memberi pengaruh yang buruk dan merusak. Jadi bijaklah dalam memilih. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat dalam maknanya. Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang indah. Pertama yang disebut dengan orang bijaksana adalah mereka yang mendirikan rumah di atas dasar batu. Dan yang kedua, orang yang disebut bodoh yang mendirikan rumah di atas dasar pasir. Keduanya sama-sama mengalami hal yang sama, yakni hujan turun, datang banjir, dan angin kencang menerpa. Namun hasil akhirnya berbeda. Yang mendirikan rumah di atas dasar batu yang kokoh dan kuat, ketika hujan, banjir, angin menerpa, rumah itu tetap berdiri. Inilah yang disebut Yesus dengan orang bijaksana, yakni mereka yang mendengarkan firman, setia melaksanakannya. Sementara yang mendirikan rumah di atas dasar pasir, ketika hujan, banjir, dan angin menerpa, rumah ini roboh dan hebatlah kerusakannya. Inilah yang disebut Yesus sebagai orang-orang bodoh, yakni orang-orang yang dengar firman Tuhan namun tidak melakukannya. Di awal Yesus bersabda, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan diselamatkan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Artinya, keselamatan tidak ditentukan karena kita suka ngomong Tuhan, Tuhan, bukan. Namun, keselamatan dikaruniakan kepada kita yang senantiasa dengan bijaksana bertekun setelah mendengar firman, melaksanakannya dalam kehidupan harian kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang setiap hari kita renungkan mengajak kita untuk semakin mengakar dalam iman, bertumbuh dalam iman, dan berbuah. Buahnya adalah perbuatan amal kasih kita. Kita diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau bertekun mendengarkan firman dan setia melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Itulah yang disebut oleh Yesus dalam firman hari ini, orang-orang yang bijaksana. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang bijaksana sebagaimana firman yang disampaikan hari ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.